Oke Bang, seperti apa Bang update terkait asesmen dari klien Abang sendiri? Ya terima kasih. Ya asesmen ini sudah ada berapa hari telah dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hasilnya sudah sejauh mana? Karena kita menunggu, kita nggak tahu berapa lama nanti asesmen, baik bisa dan tertulis. Karena nanti ada dokter-dokter yang kompeten untuk itu. Karena setahu saya kayaknya nggak satu dokter, ada beberapa dokter nanti yang menangani masalah ini. Apa alasan kuat Abang mengajukan asesmen ke rumah sakit sendiri? Karena kita lihat ada hal yang ganjil dari dia, dari perilakunya, dari hal-hal itu, sehingga kita memutuskan tim hukum untuk melakukan asesmen, dan asesmennya langsung diterima untuk ditindaklanjuti di rumah sakit Polri. Artinya ini Bang untuk meringankan juga perbuatan dari klien Abang. Soal meringankan itu nggak kewenangan kami, itu kewenangan penyidik dan kewenangan nanti kalau lanjut nanti di pengadilan biarlah hakim yang memutuskan. Baik. Gimana Bang? Ya intinya kita hormati lah ya bagi asesmen, hasilnya kan memang secepatnya, cuma kan juga nggak bisa kami bilang seminggu 2 minggu, nanti akan dikabari, dan hasil tersebut nanti biar dari pihak kepolisian hasilnya bagaimana dan kewenangan kepolisian juga, jadi kita tunggu aja bagaimana yang terbaik seperti itu. Apa yang diharapkan dari hasil asesmen sendiri Bang? Ya kami harapkan ya hasilnya itu sebagaimana mestinya, hasilnya apapun dari dokter kami terima, kalau memang A atau B atau C kami terima apapun juga. Nah, artinya putusannya apakah dia ada memang melakukan itu dia normal atau di luar kesadarannya gitu. Tapi riwayat kesehatannya seperti apa Bang? Artinya terkait mentalnya atau kejiwaannya? Ya, mungkin saya tambahkan ya. Beberapa tahun yang lalu dari George juga pernah berantem dengan adiknya Andre. Mereka George melempar barang juga kena ke Andre dan sempat lapor juga ke Polsek Cakung. Cuma beberapa tahun lalu intinya memang jadi kayak dia memang jiwanya itu parah dan lempar barang seperti itu. Jadi kami memastikan dengan adanya asesmen ini seperti itu ya. Iya, karena dia nggak pernah mukul, dia selalu melempar barang. Artinya ini gelas itu langsung dilempar, bukan langsung ke tangan, ke muka gitu atau ke badan. Apakah cuma ada gangguan atau apa, kan memang kita kan memang nggak berkompeten. Yang berkompeten ke kedokteran, dokter baik psikiater, psikolog dan lain-lain seperti itu. Nah, memang tipikal orang yang temperamen di Bang George itu. Ya kalau kita lihat dari cerita dari Andre ya seperti itu. Jadi pertama gini, si Jos ini kan dia nggak tamat sampai SMP. Umur dengan badan itu nggak sesuai dengan apa namanya kejiwaan. Bang, tapi sejauh ini selama udah ditahan ya Bang, kondisinya seperti apa mungkin? Secara psikis atau? Waktu dia pertama ditahan itu dia sedikit shock ya. Kita ada sekitar 2,5 jam lah menunggu dia untuk masuk ke dalam. Terus setelah itu dia bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan dalam ruang tahanan di Jakarta Timur. Dan waktu dibantarkan juga di Rumah Sakit Polri, ya dia awalnya sedikit juga susah bergaul, tetapi di situ ada yang anak-anak muda yang seumuran dia, akhirnya dia bisa menyesuaikan lah. Karena di situ kan ada beberapa orang yang dibantarkan di Rumah Sakit Polri yang di ruang isolasi. Melihat ada rasa bersalah dari seorang George. Waktu BAP terakhir dia menyatakan minta maaf, dan waktu acara Trans 7 Uya juga orang tuanya dan adiknya juga meminta, orang tuanya, ibu bapak dan adiknya juga minta maaf, dan kita juga kuasa hukum juga meminta maaf. Mungkin pernah ngomong ingin ketemu dengan ya kayak Ayu atau orang-orang yang pernah disebut jadi korbannya itu, pengen ketemu minta maaf langsung gitu. Terima kasih. Ini kan Ayu bekas karyawan. Artinya ya bernamanya bekas karyawan, pasti kita ingin ketemu lah. Kita mau duduk bareng, kita mau silaturahmi lah dengan secara keluargaan. Artinya ya istilahnya saling ya meminta maaf lah kalau kita ada salah gitu. Karena gini,
Karena yang waktu mau kejadian itu yang minta videokan itu orang tuanya, ibunya. Setelah kejadian itu Ayu ada berdarah, itu Ayu dibawa ke klinik, itu ibunya juga, dan ibunya menyarankan ke ke laporan ke Polres atau Polsek. Bang, berarti bisa dikatakan masih ada rasa sayang dari pihak keluarga Jos untuk Ayu, Bang? Masih karena gini, kejadian itu ini kan mereka udah tahu gayanya si Jos. Ayu diminta suruh, kalau nggak salah orang tuanya suruh keluar dulu, Ayu nggak mau. Malah ada rekannya bilang, udah bos kami aja yang ngantar ke atas. Jos nggak mau, maunya Ayu. Di situ yang terjadi hal yang nggak diinginkan itu. Bang, mungkin nggak bang keluarga George ini pada takut kalau ngeliat George marah, akhirnya mereka nggak berani bertindak atau gimana? Arah ke situ ada nggak? Kalau takut, ya Jos itu kalau takut memang dia melempar kemana-mana. Jadi keluarga takut gitu bang untuk menghentikannya, maksudnya gitu bang? Bukan takut, ibu itu di sininya ada yang dipatah. Jadi lepas. Jadi kalau dia megang itu langsung lepas juga karena di sini ada enselnya yang jatuh. Terus kedua di situ kan ada bapak. Jadi ya badan segitu besarnya juga kan menghalangi juga susah karena adiknya itu bukan tinggal di situ. Terus kakaknya juga kerja, kokonya paling besar juga sudah nikah, nah di situ tinggal. Gitu. Jadi hanya karyawan dan orang tuanya. Bang, mohon maaf sedikit bang, terkait hak dari Ayu itu gimana bang? Intinya ada gak sih rasa dari ibu atau Jos Kalau itu kami belum bisa jawab lah, ya karena nanti yang tadi kita bicarakan itu nanti baru kita bisa jawab. Tapi mungkin dari segi kemanusiaan apa ya yang ingin diberikan seorang ibunya George lah katakan untuk mungkin dari Ayu gitu bang. Kalau abang melihatnya, kita nunggu aja mas, nunggu nanti dari Pak Jenny aja. Nah, yang setelah yang tadi kita terangkan itu kami menunggu aja dulu. Oke, untuk kondisi toko sendiri seperti apa bang? Masih banyak intimidasi atau apa nih dari? Ya puji Tuhan belum ada intimidasi ya, berarti yang langsung datang segala macam tidak ada puji Tuhan. Dan kalaupun ada mungkin bisa ketemu dan berbicara baik-baik bagaimana untuk solusinya, ada apa seperti itu ya Pak. Karena musim libur mungkin agak sepi juga karena libur banyak yang keluar kota, keluar negeri, jadi ya kita masih berjalan kok, online semua masih berjalan begitu. Cuma saya tambahin memang kemarin itu ada COD atas nama Jos tapi pakai nomor ibunya. Itu ya agak sensitif ya barang-barangnya ya, celana dalam pria, terus bra, pampers, jam dan lain, itu yang kita juga bingung gitu. Terus ada kalau orang tuanya ibu tuh bilang ada waktu itu sekitar seminggu yang lalu itu ada seminggu lah ya, 4 atau 5 hari yang lalu itu ada WA atau telepon yang mengancam bilang ini kejadian 98 terus bawa suku dan lain, terus ada demo malah ya. Kita pikir ini kan kasus pribadinya Jos ya, karena orang tuanya Jos itu telah buka toko itu belum tahu apa ada masalah gitu loh ya. Kembali aja tadi rekan Mikael bilang tadi ini pernah juga sebelum di Ayu itu pernah kejadian dengan Andre adiknya itu pernah dipukul sama Jos. Dilempar sama Jos. Dilempar sama Jos, jadi berdarah. Terus ya dua laporan ke Cakung. Akhirnya ya karena itu pokoknya abangnya akhirnya dicabut. Jadi tindakannya nggak hanya pada Ayu, kepada si Andre juga adiknya juga pernah melakukannya Ayu. Bang, ada keluhan nggak dari ibunya yang katakanlah ini omset mungkin makin menurun gitu bang ke arah situ? Oh enggak, dari ibunya nggak pernah mengeluhkan, nggak pernah curhat kayak gitu, nggak pernah. Ya cuman gue bilang ini kan semua adalah risiko ya. Artinya ya dia menerima ini gitu loh, karena ya hidup ini kan nggak bisa juga kita prediksi. Naik turun, cuman ya ini pelajaran bagi ibu itu untuk kedepannya supaya si Jos itu lebih baik dan lebih bisa mengendalikan emosionalnya lah. Bang, tapi nggak ini di dalam tahanan nggak berontak Jos sendiri atau depresi gitu? Di dalam tahanan hari pertama ya dia agak depresi, hari kedua
tidak, karena saya memberikan masukan-masukan, motivasi-motivasi sama Jos, di mana hal-hal yang didapat di luar tahanan itu nggak akan didapat dia, seperti contohnya handphone, pesan makanan dan lain-lain itu nggak akan didapat dia. Jadi dia lebih banyak suruh membaca gitu. Di sana kan disediakan ada Al-Quran atau Alkitab atau buku yang lain yang bisa dibaca. Bang, berarti kalau misalkan nanti abang ngajukan asesmen, berarti gimana ingin Hari diobati? tambah lagi tunggu. Sorry, lebih banyak itu kayaknya interaksi ke temannya. Karena kita nggak tahu Jos bisa baca atau enggak, saya juga belum tahu. Ada banyak teman. Sorry, interaksi ke temannya, karena temannya ada kurang lebih dari 5 orang. Tapi komunikasi dengan teman-teman bisa lancar sosialisasi. Lancar. Ya, dia waktu mau dibantarkan itu juga dia cerah, jadi artinya kooperatif lah dia, artinya dia nggak ada tekanan juga di dalam tahanan Polres Timur. Gitu. Bang, berarti kalau misalkan abang kan ajukan asesmen, apa berarti inginnya biar diobati dulu atau seperti apa, atau jangan ditahan nih karena mungkin terganggu dengan Ya, pertanyaan yang bagus itu kembali ke dokter-dokter yang hebat itu, nanti dokter yang apalah punya kredibilitas, yang kewenangan yang akan, karena kita nggak mungkin ragukan dokter polisi karena mereka kan merekrut Catam, Caba dan Akpol ya, yang betul-betul memang profesional. Kita serahkan ke dokter itu apapun hasilnya. Kalau memang perlu diobati ya kita minta diobati. Kalau memang normal ya kami siap kalau itu diproses lagi. Tapi secara undang-undang kalau misalkan memang terganggu jiwanya mental, tidak menjalani itu dong Bang. Itu kembalikan ke yang berwenang, kewenangan penyidik. Nah, kita sebagai PH nggak bisa mengintervensi atau melangkahi kewenangan pihak kepolisian. Tapi Bang, kemungkinan ke arah sana ada gak Bang, menurut Abang dari keterangan dari keluarga kalau Josnya memang agak sedikit terganggu mungkin dari segi kesehatan? Ya, dari keterangan tadi dia melakukan peristiwa dan melakukan peristiwa pelemparan kepada adiknya, terus dia juga nggak tamat SMP. Kita bisa apalah, hari ini orang kata tamat SMP itu ya kenapa gitu. Depresi lah Bang ya, sedikit arah Bukan sana. depresi, tapi ya apa ya, ya Stres mungkin Bang. ya itu yang kita tunggu. Balik lagi lah hasilnya. Kita tunggu dari asesmen tadi. Kita nggak tahu depresi apa. Nanti kita bilang Nanti kita salah salah. karena kita bukan dokter yang berwenang untuk yang untuk memutuskan hasilnya itu. Gitu.